Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa lawatan tanggal 22 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi. Ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Juni, sesi pertama dan sesi kedua pukul 6.30 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Roy Iskandar. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Kopselius setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja, dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Hari ini Tante ada di mana? Ayo tebak, Tante ada di mana? Ada di mana Tasya? Taman Safari Prigen. Nah, nanti tanggal 7 bulan 7 2023 kita akan pergi rame-rame ke Taman Safari Prigen. Teman-teman yang belum daftar, segera daftar di Tante Dinda, Tante Joyce, dan Tante Sepsi. Yang belum nabung, ayo buruan nabung sekarang juga. Yang sudah ada tabungan, boleh penuhi sekarang tabungannya. Jangan lupa ya, sampai ketemu nanti. Kita pergi rame-rame di Taman Safari Prigen. Oke? See you, God bless you. Selamat pagi
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun secara online, selamat pagi. Mari kita datang, kita memuji, memuliakan namanya. Dia adalah Allah yang baik. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua hal baik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu sebab Engkau adalah Allah yang besar, yang baik bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu, haleluya, kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, oh kami memuji-Mu. Aku memuji, oh kami menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, oh kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa Engkau baik ya Yesus. Haleluya. Bapa Engkau baik, ya benar Dia sungguh baik. Bapa Engkau baik kepadaku. Bapa-Ku cinta
ikut katakan bersama. Aku memuji, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Aku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapakku cinta Kau, kami memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapakku cinta Kau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Haleluya. 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 Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikaya ralaba shikara laraba se. Korea banala namarala yaraba shikira lara yaraba se. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat, syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Shikira lama ya rama shikara laba se. Kira lama ya rama ya rama shikara lara ya rama se. Kira lara ya rama shikira lara ya rama so. Kora lara rama ya shikara lara ya rama se. Bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Kita adalah umat-umat pemuji, memuji Allah yang benar, Allah yang mulia, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama katakan Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan Haleluya, Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Oh haleluya, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuja dan ditinggikan. Mari kita memuji dan memuliakan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ada sukacita, amin. Mari toleh kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan
dari Tuhan telah tercurah dari surga memenuhi saya dan saudara. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja terus penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju, haleluya. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga penuhi. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkan, haleluya. Memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju dan jangan pernah lengah. Yesus panglima kita. Oh haleluya. Dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh beritakan bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh beritakan bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Segala Raja. Segala Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan juga memberikan persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali, yaitu persembahan dan juga persembahan diakonia. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa kalau pada hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tibasnya Bapa kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini boleh menjadi doa harum di hadirat-Mu ya Bapa. Apapun kami persembahkan semuanya boleh menjadi kebaikan buat Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan padamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Penyertaanmu
kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di mana kami boleh kembali datang beribadah pada kesempatan kali ini, dan kami rindu, kami mau mendengarkan Engkau berbicara buat setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi pesan-Mu, dan biarlah buat kami semua mengerti dan kami boleh menangkap, dan terlebih lagi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, terima kasih buat tim BAW. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-7. Judul perikopnya dua macam dasar. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya percaya Saudara ini adalah perkataan Tuhan yang dicatat oleh muridnya yang bernama Matius. Saudara, di sini Tuhan berkata dengan begitu keras, ya, karena di situ dikatakan di ayat yang ke-26 dan 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan gak mau saudara dan saya kita menjadi orang yang bodoh. Kelihatannya kasar ya saudara ya. Sepertinya Tuhan kok berbicara begitu kasar dan kalau saya bilang ini adalah firman yang keras saudara. Karena saya percaya ketika saya melihat lebih dalam lagi, ternyata di dalam Alkitab ada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa, diurapi, bahkan sudah Tuhan tetapkan menjadi seorang raja, pemimpin bagi bangsa Israel. Dia bernama Saul, saudara. Dia diurapi oleh Nabi Samuel, dan saya percaya saudara, Saul ini bukan sembarangan orang ya. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan kehidupan Saul, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata menyesal, bahkan Tuhan menolak Saul menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Saul diganti oleh Daud, saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus pagi ini, kenapa Saul bisa menjadi raja yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan? Karena dia melakukan dua hal. Mari kita buka dari kitab 1 Samuel pasal yang 13. Saya akan bawa saudara untuk kita boleh mengerti satu hal. 1 Samuel 13 ayat 13. Apa yang dilakukan oleh Saul saudara di dalam perjalanan kehidupannya? Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa Tuhan begitu marah? Bahkan Tuhan begitu kecewa dengan Saul karena perbuatan yang dilakukan oleh Saul adalah perbuatan yang bodoh. Kenapa bisa dikatakan perbuatan bodoh? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara, pada zaman dahulu, tidak semua orang bisa membakar korban ukupan di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa di 1 Samuel 13 ini, bahkan di 1 Samuel 15, dua hal yang dilakukan oleh Saul. Yang pertama di 1 Samuel 13, di situ dikatakan bahwa Saul memberanikan diri membakar korban. Padahal itu bukan tugasnya dia. Saudara, Saul begitu takut ketika bangsa Filistin hendak menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Ditunggu-tunggu, Samuel gak datang, saudara. Saudara, mungkin kita sering kali ya, kalau kita nunggu janjian sama orang, kita tunggu-tunggu, dia datangnya terlambat lagi. Seringkali kalau ditanya, kamu udah di mana? OTW, gitu ya saudara. Padahal OTW-nya belum tentu OTW, saudara. Baru mau berangkat. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Saul memberanikan diri, dia membakar korban, karena dia memohon supaya Tuhan menolong dia di dalam peperangan. Apa yang terjadi, saudara? Kelihatannya sepele, saudara. Tuhan tidak berkenan. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, bahkan di 1 Samuel 15, Tuhan juga memerintahkan kepada Saul, bunuh semua bangsa Amalek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, saudara? Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik.
Berapa banyak saudara di antara kita sebagai orang Kristen, bahkan mungkin saudara sudah lama ikut Tuhan. Mungkin saudara lebih lama dari saya. Saya bertobat dari sejak SMP, saudara. Dan puji Tuhan, saya ada dalam sebuah komunitas gereja di mana saya ikut kelompok pemuritan, saudara. Dan puji Tuhan, saya bertumbuh dan pada akhirnya saya rindu untuk melayani Tuhan dan akhirnya saya memutuskan sekolah teologi. Saudara, itu bukan karena dipaksa, bukan karena paksaan, ya, tetapi itu lahir dari keinginan saya sendiri. Karena saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saudara, saya mau berkata kepada jemaat di tempat ini. Mungkin saudara adalah orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen dari sejak lahir. Puji Tuhan ya saudara, kalau saudara lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi saudara, kita mau belajar dari kehidupan Saul. Kenapa pada akhirnya Saul pun akhirnya mati, tewas di dalam pertempuran. Karena Saul melakukan dua hal. Yang pertama, tidak memperhatikan, mengikuti perintah Tuhan. Dan yang kedua, tidak mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Saudara, ketika saya menggali lebih dalam, tidak mendengarkan suara Tuhan, itu sama saja orang yang tidak hidup dalam ketaatan. Ketika saya menggali lebih dalam, saudara, ternyata Tuhan berbicara dengan jelas. Mari kita buka dari 1 Samuel 15. Ayat 22 sampai dengan 23. Di sini Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia, yaitu Tuhan, telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, firman Tuhan berkata, mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Mungkin saudara di sini adalah seorang pelayan Tuhan, mungkin saudara adalah seorang penatua diaken, bahkan saudara terlibat dalam tim penata layanan. Pagi hari ini saya mau berkata, jadilah engkau pribadi yang taat. Karena ketika saudara tidak menjadi pribadi yang taat, saudara adalah menjadi orang yang bodoh di mata Tuhan. Ketaatan jauh lebih berharga di mata Tuhan. Saudara, saya belajar taat, ya. Saya taat, saudara, ketika saya mengambil keputusan untuk hidup, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka setiap hari saya selalu bangun pagi hari, saudara, ya. Ini buat saya pribadi. Karena saya mau belajar taat. Karena ketika saya tidak hidup dalam ketaatan, maka semua yang saya lakukan itu nggak ada artinya di mata Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa klik lebih dalam lagi. Taat itu dibulak-balik, ya, kalimatnya taat. Ya, taat itu benar-benar nurut, saudara. Ya, saudara juga pasti senang kalau punya anak atau punya adik hidup dalam ketaatan. Betul ya? Siapa yang sepakat dengan saya? Betul ya, saudara? Saudara, saya mau berkata kalau Ibu Gembala katakan, ayo taat beribadah. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini setelah masa pandemi COVID berakhir, banyak gak orang Kristen balik lagi datang beribadah ke gereja? Sedikit, saudara. Bahkan mungkin mereka sudah ikut ibadah secara online. Saya tidak mengecilkan atau saya tidak menghargai mereka yang ibadah secara online. Tetapi saya mau berkata, kebanyakan orang yang mengikuti ibadah secara online, mereka nggak ibadah dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Contoh aja, nggak usah jauh-jauh di gereja. Saudara, di sini ada loh orang yang datang ibadah, tapi pikiran dan telinganya itu nggak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau ditanya, tadi apa yang dikhotbahin?
Lali aku, lupa. Itu loh saudara. Padahal Tuhan ketika menciptakan telinga, Tuhan menciptakan telinga untuk kita mendengar baik-baik. Saudara, saya mencatat ada beberapa poin, ya. Ketika saudara dan saya tidak mendengarkan suara Tuhan, terlebih lagi tidak melakukan firman Tuhan, maka di sini saya catat ada 4 hal, saudara. Yang pertama, ketika orang yang tidak mau mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, yang pertama di dalam Ulangan 8 ayat 20. Saudara, firman Tuhan berkata, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ternyata mendengarkan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara firman Tuhan berkata, ayo datang beribadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, hari gini jemaat kalau udah mulai pusing, sakit kepala, wis gak apa-apa, wis minggu depan aja aku datang ibadah. Saudara, seringkali kita membuat excuse dengan diri kita. Padahal Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh. Ya, bahkan bicara lagi saudara. Saya mau bicara tentang satu hal lagi kepada Bapak Ibu. Tuhan bilang, hormati dan tunduklah kepada pemimpinmu. Saudara, saya percaya di sini tidak ada pemimpin yang sempurna, betul ya? Pemimpin yang ada di atas saudara, pemimpin yang punya banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun mereka punya kelebihan. Tapi seringkali saudara, saya mau berkata, saya tidak ingin merasani saudara ya, tetapi seringkali orang mengkritik pemimpin yang ada di atas. Padahal kalau ditunjuk dia jadi pemimpin, dia pun takut. Saudara, ini contoh aja, firman Tuhan bilang, tunduk dan hormatilah kepada pemimpinmu di atas. Saudara, seringkali orang mengkritik, wah pemimpin yang kemarin lebih baik dari pemimpin yang sekarang. Saudara, orang pinter mengkritik. Tapi kalau dia ditunjuk jadi pemimpin, dia sudah langsung mundur saudara. Banyak alasan. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau berkata, ini loh contoh. Ya, kalau orang yang gak mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berkata, pasti binasa. Saudara, ayo pasang telinga saudara dan saya hari-hari ini, dengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang dibacakan. Saudara, jangan sibuk dengan handphone. Kenapa ditulis pengumuman? Harap HP di silent. Karena apa? Karena ada begitu banyak jemaat yang acu tak acu dengan Tuhan. Saudara, ini bukan saya menakutkan loh ya. Ini adalah firman Tuhan. Karena dari dasarnya Tuhan Yesus sudah ngomong, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, walaupun cuma sekedar mendengarkan, dia disebut orang yang bodoh. Dan firman Tuhan berkata di Ulangan 8 ayat 20, pasti dia akan binasa. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, dia akan menerima kutuk. Ulangan 28, ayat yang maksud saya Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saudara, Tuhan cuma bilang, kalau kamu mau diberkati, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan dan dengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saudara, nggak usah jauh-jauh, kemarin habis ibadah youth, saya udah bilang sama kelas pengajaran, besok Om Henry ngajar ya jam 8. Ternyata tadi ngikut kelas pengajaran ya sedikit saudara. Padahal kemarin Om Henry sudah memberitahu.
Saudara, itu loh contohnya. Ya, kelihatannya sepele ya. Besok ikut kelas pengajaran ya, terakhir tentang second coming. Yang datang tadi cuma 5 saudara, cuma 50%. Selebihnya tidak hadir. Saya nggak tahu alasannya apa ya. Oke, itu contoh ya. Bagaimana saudara mau diberkati kalau saudara sendiri tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Coba saudara hari-hari ini kita cek and recheck. Kenapa hidup saya kok nggak mengalami sebuah terobosan? Mungkin saudara bukan orang yang mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Saudara, ini adalah sebuah teguran buat kita semua. Ya, biarlah mulai hari ini saudara mengerti. Saya mau dengarkan suara Tuhan melalui firman yang diberitakan. Saudara, beberapa minggu yang lalu Ibu Gembala sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara perlu punya waktu intim dengan Tuhan. Saya tidak membahas itu lagi. Tapi saya bahas hari ini. Kalau saudara tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara akan menerima kutuk. Bahkan di dalam kitab Ulangan 28 juga di sana ditulis saudara. Kutuk itu akan mengejar engkau ketika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ayo. Kalau ada seorang pemimpin yang berkata, jangan banyak bicara. Saudara, beberapa waktu lalu terjadi ya kejadian yang ya cukup heboh. Akhirnya kemarin istri saya bilang, wah kemarin kamu berangkat terjadi kejadian. Saudara, saya nggak tahu kenapa bisa itu terjadi. Karena nggak bisa jaga mulut. Orang kan firman Tuhan bilang, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Saudara jangan tersinggung ya. Firman Tuhan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika saudara dan saya, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya. Saudara dan saya menjadi kaum pemberontak. Coba kita buka dari kitab Yeskiel 2 ayat 7 dan Yeskiel 12 ayat 2. Ini firman Tuhan juga keras saudara, berkata begini, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Yeskiel 2 ayat 7. Kemudian Yeskiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat. Dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Siapa di sini mau disebut kaum pemberontak? Ada saudara? Enggak ya? Saya percaya saudara pasti mau menjadi umat yang bukan disebut pemberontak. Kalau dalam dunia militer, saudara, kalau seorang pemimpin punya ajudan suka memberontak, pasti dia ditembak mati, saudara. Tuhan juga nggak seneng loh, saudara. Ini keras loh, saudara, firman Tuhannya ya. Saya nggak tahu firmannya kenapa saya disuruh bagiin tentang firman ini. Saya sudah persiapan waktu ketika saya ada di Jakarta. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Saya barusan kehilangan cici saya yang paling besar. Ya, kebetulan cici saya ini, ya walaupun dia sedikit bawel dan cerewet, tapi dia sangat care dengan adik-adiknya. Dia seringkali membantu bagi adik-adiknya yang kurang mampu. Tetapi kita nggak tahu, tiba-tiba cici saya ini mengalami sakit yang bisa dikatakan, tadi saya cari di Google, itu namanya sakit sepsis. Sepsis itu adalah bakteri yang masuk ke dalam darah, dan bakteri jahat ini dia bisa merusak organ tubuh, saudara. Ya, merusak organ tubuh, dan sepsis ini, bakteri yang bercampur dalam darah, itu naik ke rongga otak. Akhirnya selaput otak dari cici saya ini mengalami infeksi yang cukup parah. Dan akhirnya menghantam batang otak. Akhirnya cici saya mengalami koma. Saudara, terus terang kejadian ini sangat memukul keluarga besar ya. Apalagi mami saya juga masih dalam kondisi pemulihan. Beliau juga duduk masih pakai kruk.
Dan mami saya bilang, kenapa bukan gue yang mati duluan sih? Kok bisa anakku yang mati duluan? Saudara, mungkin mami saya juga protes sama Tuhan. Demikian juga dengan keluarga ipar saya, saudara. Bahkan waktu di Jakarta, Roh Kudus mengingatkan saya untuk saya mengingatkan keponakan saya. Saya bilang sama Kevin, Kevin, kamu jangan kecewa ya sama Tuhan ya. Engkau tahu kamu ini rajin ke gereja, rajin pelayanan ya. Walaupun dia secara Katolik, saudara, tapi keponakan saya ini rajin. Bahkan ketika dia tinggal di Aussie pun, walaupun dia bekerja, dia tetap menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Walaupun dia masih sangat muda. Dan saya digerakkan oleh Tuhan untuk mengencourage Kevin. Saya bilang, Kevin, kamu jangan sampai menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kamu rajin ke gereja, kamu rajin pelayanan. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah hidup dan mati semua di tangan Tuhan. Dan baiklah, biarlah hari-hari ini kita siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, kita harus siap. Saudara, Bapak, Ibu, satu hal yang ingin saya ambil pelajaran dari kejadian cici saya adalah kita harus siap sedia, saudara. Kapanpun Tuhan memanggil kita. Saudara, cici saya ini, dia sebenarnya jarang sakit. Paling dia sakit, paling parah vertigo, saudara. Tetapi mungkin karena cici saya jarang periksa ke dokter ya, karena dia berpikir, paling cuma sakit karena capek, kelelahan. Ternyata sakitnya ini mengancam nyawa, yaitu yang namanya tadi sepsis, saudara ya. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika cici saya mengalami sakit dan akhirnya dia mengalami koma, saya datang hari Jumat, cici saya sudah koma, saudara. Ya, dan pada akhirnya hari Selasa siang, cici saya akhirnya meninggal. Pada waktu itu keluarga sudah mau memutuskan untuk melepas ventilator. Karena apa, saudara? Karena cici saya sudah lumpuh. Ya, dia nafas pun dibantu dengan ventilator. Sebenarnya bisa dikatakan cici saya sudah meninggal, saudara, sebelum saya datang ke Jakarta. Tetapi puji Tuhan ketika kami sekeluarga karena mengasihi beliau, kami berdoa dan sempat, saudara, grafiknya itu naik. Walaupun sempat grafiknya hilang, saudara. Ya, waktu itu kan sempat pengumuman cici saya hidup lagi gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, saudara. Dia tetap dalam kondisi koma. Grafiknya naik turun, saudara. Dan saya setiap hari menjaga di rumah sakit. Saya cuma berdoa, memohon, kalau Tuhan izinkan, biarlah cici saya mengalami mujizat yang dahsyat. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, biarlah Tuhan bawa cici saya pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara, saya percaya ujian ini terjadi bagi keluarga besar saya. Dan saya percaya, saudara, seperti tadi firman Tuhan berkata, ketika datang hujan dan banjir, ketika orang yang hidup mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dia akan berdiri kokoh. Tetapi ketika saudara dan saya, ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi seperti orang yang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir. Saudara, saya mau berkata, ujian dalam kehidupan ini gak ada pengumumannya, saudara. Beda waktu di sekolah. Ya, kalau di sekolah ada jadwalnya, saudara. Kapan jadwalnya mid test dan final test. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengikuti anak-anak sekolah, anak-anak kita punya jadwalnya. Kapan ujian harian, kapan ujian setengah semester, kapan ujian akhir semester. Itu kehidupan di dunia. Tapi kalau bicara tentang kehidupan rohani, saudara, yang namanya ujian itu terjadi kapan saja. Yang jadi masalah adalah kita siap enggak? Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak pada semua jemaat, ayo saudara, kita enggak boleh membiarkan diri kita terlalu santai. Atau dengan kata lain, kita lebih banyak memberikan excuse kepada diri kita. Ya, saudara, dan yang keempat, orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, ia menjadi orang yang bodoh. Seperti tadi di Matius 7
ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, Tuhan Yesus enggak mau saudara dan saya menjadi jemaat yang bodoh. Menjadi pribadi yang bodoh, karena apa? Karena kita memiliki sikap acuh, tak acuh dengan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau ambil keputusan. Saya mau hidup mendengarkan firman Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Saudara, Tuhan ingin agar semua anaknya hidup dalam ketaatan. Karena bicara ketaatan itu bicara mendengarkan suara Tuhan dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau mengambil sebuah keputusan pagi ini. Saya mau menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan. Karena tanpa ketaatan, apapun yang saudara lakukan, sekalipun saudara mungkin sibuk melayani, saudara melayani sebagai worship leader, pemain musik, saudara melayani sebagai seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin saudara berkhotbah, dan ketika saudara menumpangkan tangan, orang mati bisa bangkit. Tetapi ketika saudara tidak hidup dalam ketaatan, semuanya itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Oleh karena itu pagi ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ayo belajarlah hidup dalam ketaatan. Ketika saudara mendengar dan ketika saudara melakukan, saudara hidup dalam ketaatan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam ketaatan, dia akan menerima semua anugerah yang terbaik dari Tuhan. Ya, firman Tuhan saya tidak perpanjang, tapi pagi hari ini saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu, janganlah kita menjadi seperti Saul saudara, yang pada akhirnya Tuhan menyesal dan Tuhan menolak Saul. Karena Saul masuk ke dalam kategori orang yang memberontak. Mau-maunya sendiri saudara ya, dia tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara. Padahal Tuhan berbicara dengan jelas sekali saudara. Ya, jelas sekali supaya dia menumpas dan dia tidak membakar ukupan selain daripada nabi atau imam yang sudah Tuhan tunjuk. Nah pagi hari ini saudara saya mau berkata, mendengarkan suara Tuhan bagi Tuhan memiliki nilai value lebih baik daripada membawa korban sembelihan. Memperhatikan bagi Tuhan memiliki nilai yang lebih berharga di mata Tuhan, lebih daripada bentuk pelayanan apapun yang saudara dan saya lakukan. Jadi pagi hari ini ada dua suku kata yang perlu kita pelajari. Mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan terakhir saudara kita lakukan dengan penuh ketaatan. Dan pasti saudara dan saya, kita akan menerima semua anugerah yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang mau mendengarkan suara-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan. Seumur hidup kami, sebagai bentuk, sebagai ketaatan kami, di dalam kami mengikut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu sendiri berkata, orang yang hidup dalam ketaatan, itu sangat berarti di mata Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam ketaatan, kami akan menerima semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Di akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mau berkata, kami mau mendengarkan suara-Mu baik-baik, kami mau memperhatikannya, dan terlebih lagi kami mau melakukannya. Sebagai bentuk bahwa kami adalah pribadi yang taat kepadamu. Sebab Engkau rindu Tuhan, kami menjadi pribadi yang taat. Bukan menjadi pemberontak Tuhan di mata-Mu. Terima kasih, biarlah Kau materaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menangkap dan kami mau melakukannya. Dan tiba saatnya kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah. Baik kami mengikuti ibadah secara onsite dan kami mengikuti ibadah secara online. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.